Wala ya'rifu qadral afiatin illa ahlul bala. Orang itu tidak bisa merasakan nikmatnya atau pentingnya sehat kecuali dia sudah kena cobaan. Orang itu tidak merasakan pentingnya selamat hidupnya kecuali dia sudah mendapat musibah. Ya, waktu dia naik motor karena masih muda, pecicilan tuh, tiba-tiba jatuh, brek, kakinya bengkak atau luka. Itu sholatnya sambil duduk, nggak bisa sujud, nggak bisa rukuk, nggak bisa berdiri. Baru dia mikir, iya ya kemarin enak waktu belum kecelakaan, sekarang nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kalau ketika dia keadaan selamat, dia nggak bisa merasakan sebelum kena musibah dia. Rupanya pentingnya, indahnya orang selamat, kakinya bisa buat sujud, buat rukuk, bisa kemana-mana. Yang ketiga, wala ya'rifu qadra sihatin ilal marodi, dan orang itu tidak mengetahui pentingnya, nilainya sehat kecuali sudah datang sakit. Ya, dia sakit gigi, enak bisa ngunyah jagung goreng, bisa makan daging unta. Ketika dia sakit gigi, poro-poro daging unta, untuk ngunyah telur rebus saja giginya sakit, minum air dingin aja giginya ngilu. Baru dia merasakan bersyukur pentingnya punya gigi yang sehat. Itu makanya semua yang kita nikmati, yang kita ada saat ini, disyukuri, karena itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'rifu qadral hayati, dan dia tidak mengetahui pentingnya hidup ini, ya, ilal mauta, kecuali sudah datang sakaratul maut. Ketika penyakitnya sudah parah, sudah dekat sakaratul maut, baru dia eling, baru dia ingat, iya ya kalau tahu mau kayak gini, kemarin saya sholat jamaahnya rajin, kemarin saya ngajinya rajin. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala ibadah yang kontinu dilaksanakan ketika dia sehat, dan ketika dia lagi sakit maka pahalanya sama. Contoh, sekarang bapak ibu misalkan dirawat di rumah sakit, nggak bisa sholat dengan sempurna, nggak bisa jamaah. Kalau selama sehat kita, waras kita, kontinu istiqomah di masjid melaksanakan jamaah, maka setiap datang waktu sholat, bapak nggak bisa sholat jamaah di masjid, itu bapak sholatnya di tempat tidur, hanya pakai isyarat, itu mendapatkan pahalanya sholat jamaah. Itu makanya ketika pengajian saya sering ngomong, ketika kita setelah sholat subuh ini habis ngaji kita sholat isyraq 2 rakaat, jangan lupa kita berdoa, ya Allah takdirkanlah hamba nanti siang sholat zuhur berjamaah. Kita niatkan yang kekeh dalam hati, aku harus sholat jamaah nanti zuhur. Ketika kita mati bainal subhi wa dzuri, di antara waktu subuh dan zuhur, maka kita mendapatkan pahala syahid. Karena apa? Yang tadirul hasanati wa yang yaf'alunal hasanati wa yang tadirunal hasanatil ghair. Kita melaksanakan kebaikan yang saat ini dan menantikan kebaikan yang selanjutnya. Ketika kita meninggal di waktu itu, maka status kita di hadapan Allah, ini yang namanya Fulan si dan bin Fulan, dia mati statusnya lagi menanti sholat zuhur. Enak kita, ya, bukan kita meninggal lagi menunggu duit misalkan, kan jelek sekali. Kita meninggal
harusnya tidak membawa dunia, harusnya membawa hasil-hasil amal kita di dunia, malah meninggal kita lagi menggenggam dunia. Itu makanya sering saya katakan, dunia jangan pernah letak di hatimu, letakkan dunia hanya di tanganmu saja. Ketika kita mau sholat, Allahu Akbar, takbiratul ihram, hilangkanlah semua dunia di dalam hati. Bahkan Allah melarang, hilangkanlah dirimu ketika engkau sedang takbir melaksanakan sholat. Jangan pernah yang melaksanakan sholat itu kau anggap engkau. Itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu bisa duduk di sini, ini kekuatan Allah nih, bukan kekuatan kalian. Saya bisa ngoceh di depan sini, ini karena kekuatan Allah yang memberi. Kalau nggak ada kekuatan Allah, saya nggak bisa ngoceh seperti ini. Jadi ketika kita sholat, hilangkanlah dunia dalam hatimu dan hilangkanlah dirimu sendiri di dalam hatimu. Yang ada hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada yang lain.